Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan melanjutkan sesi materi belajar dasar forex lagi. Dan ini merupakan materi yang cukup penting banget, bisa dibilang ini merupakan materi mahal ini Mbah. Karena di luar sana belum tentu ada orang yang mengetahui materi seperti ini. Bahkan mungkin jika teman-teman menggunakan metode yang berbayar, itu belum tentu mentor kalian itu memberikan, apa namanya, materi seperti yang Simbah bagikan di video ini ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas SND yang valid. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya, apa itu SND? Ya, benar banget, itu merupakan supply and demand. Tetapi secara spesifik, apakah teman-teman tahu SND yang valid itu seperti apa? Nah, rata-rata orang itu hanya tahunya itu adalah area supply dan ini area demand, tetapi dia nggak mengetahui konsep sebenarnya dari SND itu sendiri. Nah, di sini Simbah akan membagikan dan ini merupakan rahasia besar para scalper ya, rahasia besar para scalper yang bisa membuat mereka itu profit konsisten ya. Jadi ini apa namanya teman-teman yang menonton video Simbah ini sama saja ilmu yang premium tak bikin gratis ini, Mbah ya. Ini kalau enggak demi subscriber dan teman-teman Simbah di sini, Simbah males ya apa share materi ini karena ini merupakan materi yang bisa dibilang cukup premium dan misalkan teman-teman belajar di mentor berbayar belum tentu mendapatkan materi seperti ini. Oke, kita sambil ngopi dulu Mbah ya. Nyantai biar teman-teman nanti bisa langsung nyantol. Nah, pasti teman-teman kan sering juga nih ya, ini kita ngoceh terlebih dahulu biar teman-teman paham. Saat Simbah live trading itu pasti teman-teman, sering melihat area-area yang Simbah marking ya. Nah, itu yang baru masuk di market pasti bingung. Ini Simbah maksudnya itu apa? Ini area di marking-marking seperti ini, mana nggak diberitahu konsepnya seperti apa. Nah, itu memang sengaja Simbah nggak memberikan konsep secara mendetail ya, karena, sengaja Simbah akan memasukkannya ke materi, playlist dasar forex ini. Dan juga itu tak, beritahukan atau tak upload apa, tak upload videonya itu agak lama seperti ini, tujuannya agar teman-teman itu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Dari risk management, dari structure market, dari formasi candle. Nah, itu sengaja agar teman-teman menghafalkan itu terlebih dahulu karena itu juga merupakan pondasi dasar, Mbah. Pondasi yang sering Simbah pakai untuk Simbah scalper, ya. Nah, jika itu nanti sudah hafal, lalu teman-teman menonton video ini, nah itu pasti langsung ngecun nantinya. Tetapi kalau yang formasi candle, lalu structure marketnya itu belum tahu, nonton video ini ya malah tambah mumet, ya. Nah, makanya Simbah itu mencoba memberikan sebuah materi itu memang benar-benar dari dasar dan materi tersebut benar-benar materi yang sudah Simbah backtest dan Simbah gunakan selama ini ya. Jadi bukan materi yang cuman asal comot tetapi benar-benar materi yang Simbah buktikan sendiri. Jadi harapan Simbah dengan adanya video ini dan juga beberapa materi dasar yang Simbah bagikan itu bisa menjadi amal buat Simbah ya dan juga bisa membuat atau memberikan sebuah apa ya wawasan lah atau sebuah pengalaman baru ya untuk teman-teman. Semoga apa yang Simbah bagikan itu bisa berguna untuk kalian dan bisa juga menjadi seorang trader yang mandiri, trader yang tidak tergantung pada sinyal ataupun live trading orang lain. Jadi dengan cara seperti ini, Simbah harapkan itu teman-teman bisa trading secara mandiri gitu ya. Bisa mengelola manajemen secara mandiri, bisa merasakan, "Oh seperti ini toh rasanya, profit, oh seperti ini toh rasanya margin call," ya, jangan sampai ya, Mbah, ya. Kalau kita bisa risk management ya mudah-mudahan kita tidak terkena margin call. Oke, kita langsung masuk ke market, Mbah, ya. Kita akan, membahas SND yang valid. Oke, di sini sudah Simbah tanda ini. Maksud nggak dengan Simbah area ini? Oke, sebelum lanjut ya, sebelum kita membahas ini, SND itu kurang lebih konsepnya itu hampir sama dengan SNR atau support and resistance. Cuman bedanya kalau SNR itu mainnya ke level, level harga, level harga tertinggi dan level harga terendah. Sedangkan untuk SND itu ke area, ya, area supply dan juga area demand.
Oke, paham ya, Mbak? Kalau area itu kan cangkupannya agak luas, sedangkan kalau level itu kan level harga tertinggi. Misalkan ini area resistennya, lalu ini area supportnya. Nah, itu level. Kalau SND itu mainnya ke area, ya. Ini merupakan area dari SND. Nah, kenapa kok area ini bisa dibilang area SND? Nah, di sini Simbah jabarkan formasinya secara detail. Jadi pastikan teman-teman menyimak video ini sambil ngopi agar tidak gagal paham. Formasi SND yang valid itu di saat ini bisa bullish, bisa bearish ya, Mbak. Di saat market tersebut dalam keadaan bullish, lalu terbentuk satu candle kejepit. Nah, ini hampir sama-sama dengan CB1. Makanya Simbah terangkan ke teman-teman tadi ya bahwa pahami dulu materi Simbah sebelumnya baru maju ke materi yang ini. Oke. Saat terbentuk satu candlestick warna merah kejepit seperti ini, kita ceknya di mana? Ceknya di swing high dan juga swing low-nya. Kita tarik garis jebret. Low-nya tarik garis jebret. Nah, formasi dari si area demand ini bisa menjadi terbentuk atau menjadi area demand terkuat itu jika area swingnya itu telah terbreak dan low-nya itu telah terbreak. Maka area ini itu bisa menjadi area demand terkuat atau area supply terkuat. Teman-teman bisa lihat nih, di sini dia membentuk sebuah pola high ya atau sumbu. Lalu ternyata dia terbreak oleh satu candlestick warna hijau. Oke, konsepnya sudah mau jadi. Nah, lalu terbentuk sebuah candlestick warna merah. Dia turun, mengebreak pada area sumbu. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam area SND. Jadi kita bisa marking pada candlestick warna merah ini, Mbak. Oke. Nah, area ini merupakan area yang bisa dibilang menjadi area terkuat untuk menahan pergerakan candle selanjutnya. Saat dia sudah terbreak seperti ini, Mbak, dia melanjutkan momentum penurunannya dan dia naik, maka rata-rata itu akan tertahan pada area SND ini, Mbak. Jadi saat dia nyentuh pada area SND, di sini kita tidak membutuhkan konfirmasi entry. Jadi ini bisa menjadi sebuah area yang valid atau area yang cukup kuat, asalkan tidak ada news ya, Mbak ya. Itu dia kita tanpa membutuhkan formasi candle, langsung entry harga akan mantul. Oke, paham ya, Mbak? Jadi formasinya itu adalah saat high dan juga low itu terbreak, maka candlestick ini bisa menjadi candlestick atau area dari SND. Oke, paham ya, Mbak? Sudah mulai paham? Sambil ngopi terlebih dahulu, Mbak, biar tambah fokus. Ini mungkin videonya agak panjang, Mbak, jadi jangan bosan ya, karena ini materi yang sangat penting banget jika teman-teman ingin menjadi seorang scalper yang bisa profit konsisten. Apalagi ini merupakan ilmu mahal yang saya nggak yakin-yakin amat sih ya, tapi 90% keyakinan saya, jarang orang yang menge-share metode ini. Karena ini bisa dibilang metode premium ya. Oke, kita lanjut lagi, kita cek-cek lagi, Mbak. Tadi saya sudah menandai loh areanya. Oke, ini ada satu area lagi. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori area SND. Cuman ini masuk ke SND penerusan. Jadi, SND itu ada SND utama ya, suplai utama, demand utama, lalu ada juga suplai penerusan ataupun demand penerusan ya. Jadi saat market tersebut dalam keadaan bullish, lalu muncul satu candlestick warna merah kejepit seperti ini dengan ciri-ciri yang sama seperti yang Simba jelaskan sebelumnya, maka ini bisa menjadi area retest terkuatnya ya, Mbak. Jadi saat itu terbreak, ya kalau ini sudah terbentuk sebuah formasi seperti yang Simba jelaskan di awal tadi, maka kalian bisa entry pada area sini. Saat dia nyentuh, boom, dia akan naik. Tanda-tandanya seperti apa? Kita geser dulu, Mbak. Nah, ini dia saat pembentukan pola bullish seperti ini, Mbak. Lalu di sini terbentuk sebuah pola candlestick warna merah dan high ataupun low-nya itu terbreak. Nah, ini, Mbak. Jadi kalau pola seperti ini itu terbreak sumbu itu gak masalah, Mbak, nggak harus body ya. Kalau untuk pola SND ya, baik itu sumbu itu sudah masuk ke dalam kategori break asalkan low ataupun high-nya itu terbreak itu masuk ke area SND. Ini high-nya terbreak, low-nya pun juga terbreak oleh satu candlestick bullish warna hijau ini, Mbak. Nah, area ini bisa kita marking, kita gunakan sebagai area penting
untuk melihat perkembangan candlestick selanjutnya. Nah, jadi saat dia naik, dia turun menyentuh pada area SND, maka dia langsung boom, rata-rata seperti itu, Mbak. Oke, paham ya? Nah, di sini ini juga area ada satu candlestick kejepit, Mbak. Tetapi kenapa ini bukan menjadi area kuat untuk menahan pergerakan market atau menjadi area SND? Karena high dan low-nya itu nggak sinkron. Rata-rata ya, bukan rata-rata. Untuk formasi SND itu low-nya itu harus terbreak. Sedangkan untuk candlestick warna merah ini low-nya tidak terbreak. Yang terbreak itu hanya high-nya. Jadi ini bukan area demand penerusan. Nah, ini baru area demand penerusan karena low dan juga high-nya itu terbreak. Oke, paham ya, Mbak? Kita tarik lagi, Mbak. Cari lagi. Oke, di sini ada lagi, Mbak. Ini merupakan area demand yang terkena breakout palsu ya, Mbak. Cuman jarang banget ya kalau area demand terkena breakout palsu seperti ini. Cuman ini tak kasih juga yang terkena breakout palsu. Jadi bukan hanya yang sudah jadi, tetapi yang apa namanya, terkena breakout palsu. Itu biasanya ada news ya, Mbak ya. Ada news terjadi sebuah gapping seperti ini, bukan gapping ya. Sebuah apa breakout seperti ini, di mana ini kebanyakan ya orang-orang kan saat terjadi sebuah demand atau pembentukan sebuah pola demand seperti ini, dia akan segera entry, pasang stop loss di bawah sini. Saat terjadi seperti ini permainan market maker ya, Mbak ya. Maka area stop loss kita akan kejemput ya, keambil. Setelah kita loss kan area stop loss-nya itu kejemput ya, keambil kan. Di sini dia break. Ya, rata-rata orang akan mengira bahwa pergerakan dari si pergerakan candle ini akan lanjut turun dan ternyata harganya malah naik lagi ke atas dan turun dia lanjut naik ke atas lagi. Nah, ini merupakan area breakout palsu, di mana ini masih tetap menjadi area demand terkuat, karena faktanya dia nggak akan jatuh ke bawah ya, rata-rata dia akan lanjut ke atas lagi. Dengan ciri-cirinya sama seperti sebelumnya, antara high ataupun low-nya itu terbreak. Low-nya terbreak oleh satu candlestick ini, high-nya terbreak oleh satu candlestick ini, Mbak. Ya, terbreak oleh sumbunya. Nah, ini masuk ke dalam kategori area dari SND. Di sini kita marking, maka area ini merupakan area terkuat untuk kita entry posisi, Mbak. Oke, kita cari lagi biar teman-teman tambah hafal ya. Oke, Mbak. Nah, di sini ada lagi nih, Mbak. Ini merupakan area SND juga. Ini masuk ke dalam area demand penerusan. Saat pembentukan pola candlestick warna merah, high dan low-nya itu terbreak. Low-nya terbreak oleh candlestick warna hijau ini, Mbak, terbreak oleh sumbu. Sedangkan high-nya itu terbreak oleh body. Nah, ini merupakan area dari SND. Saat terbentuk pola seperti ini, maka kita tinggal entry saja pada area ini, Mbak, ya. Ini area ini kita buat entry. Saat dia turun, dia akan naik lagi. Kalau teman-teman scalping, di sini kita sudah profit, Mbak. Sudah profit banyak nih, nyampe pembentukan 2 candle ya. Kita cari lagi, Mbak. Udah habis apa ya? Oh, ternyata di sini masih. Oke, di sini juga ada nih, Mbak. Ini kursornya nggak bisa tak bawahin ya, Mbak ya. Tapi di sini ada satu candlestick warna hijau yang telah mengebreak candlestick warna merah sebelumnya, Mbak. High dan low-nya itu terbreak, teman-teman bisa lihat ya. Low-nya terbreak oleh sumbu candlestick warna hijau, sedangkan high-nya terbreak oleh body. Maka area candlestick warna merah kecil ini merupakan area demand terkuat. Dia tinggal marking lalu tarik. Saat terjadi penurunan menyentuh pada area demand, maka dia akan boom, naik ke atas. Gimana, Mbah? Paham? Oke, jadi SND itu ada dua tipe, SND utama dan juga SND penerusan. Dengan ciri-ciri dan juga pembentukan formasi seperti yang telah Simbah jabarkan di video ini. Jadi misalkan nanti teman-teman masuk ke market dan menemukan formasi seperti ini, maka itu bisa teman-teman marking dan dijadikan sebuah area penting, Mbak.
Jadi sangat simpel banget, saya yakin teman-teman pasti harusnya bisalah dengan penjelasan Simbah. Ini sudah tak sederhanakan sesederhana mungkin ya, bahkan orang-orang yang baru masuk ke market, yang baru belajar forex, itu harusnya bisa, kalau nggak bisa ya kebangetan lah pokoknya. Ini saya menjelaskan atau Simbah ini menjelaskan tidak menggunakan istilah-istilah perforekan ya, tetapi dengan istilah kampung ya. Jadi materinya cukup sederhana, tetapi jarang banget orang yang menge-share materi ini, Mbak. Karena bisa dibilang, para scalper, ini merupakan sebuah rahasia besar mereka, ya. Karena supply jika ketemu pola seperti ini, mereka berani entry dengan lot yang agak gedean, ya. Bukan hanya 0,5 lot, tapi bisa sampai 1 lot. Bahkan jika modal mereka besar, itu bisa sampai entry 2 lot jika ketemu, momentum seperti ini. Karena ini momentumnya sangat valid banget. Dan ini sudah Simbah backtest bukan hanya, sebulan 2 bulan, tapi sudah lama banget, Mbah. Oke. Oke. Jadi paham ya, Mbah, ya? Nah, ini videonya agak panjang, kita sambil ngopi lagi. Jadi, apa namanya, cara scalping Simbah itu ya, jika teman-teman lihat di live trade, itu kan simpel banget, sederhana banget, ya. Jadi hanya mengandalkan area-area yang Simbah marking dengan formasi candle, ya cuman itu doang sih sebenarnya. Meskipun teman-teman nanti mempelajari banyak hal ya, banyak teknik-teknik tetek bengek lainnya, itu pasti larinya nanti ke sini, ya. Itu pasti larinya ke sini, karena ini merupakan, pokoknya, Mbak. Misalkan, sebuah pohon, nah ini merupakan batangnya, ya. Kalau yang pembahasan yang lebih dalam seperti SNRC1, lalu, Quasimodo, lalu, apa namanya, istilah-istilah lainnya, itu ibaratnya itu kayak rantingnya. Ya, kayak rantingnya. Jika rantingnya itu apa namanya, apa ya, diperkecil lagi, itu larinya ke batangnya tadi, ya ke ininya tadi. Seperti kayak formasi candle, lalu area SND atau supply and demand. Jika teman-teman sudah memahami, playlist yang Simbah bagikan di channel ini dari risk management, tentunya di formasi candle sama di video ini, itu sebenarnya teman-teman sudah sama saja menguasai, semua teknik dari trading, ya. Karena, teknik-teknik lainnya itu hanya pecahan atau pengembangan dari si teknik ini tadi. Ya, Mbak, paham ya? Jadi ibaratnya sebuah, pohon ini adalah batangnya, sedangkan, pengembangannya itu seperti kayak ranting-rantingnya. Jadi seperti itu, Mbak, ya. Paham? Dari sini pasti paham lah ya. Makanya, Simbah jelaskan di, video-video sebelumnya bahwa, teknik Simbah itu sederhana ya. Itu hanya mengandalkan formasi candle, structure market, sama area penting. Ya cuman itu saja yang menjadi pegangan Simbah untuk menjadi trading scalping ya. Karena dulu-dulunya Simbah juga mempelajari banyak teknik ya, teknik inilah, itulah. Tetapi setelah Simbah kupas dan kuliti ternyata ya balik lagi ke sini lagi, ke area ini tadi. Makanya ini merupakan, sebuah pokok untuk teman-teman bisa menjadi seorang trader mandiri jika bisa menghafalkan formasi candle dan juga area penting dari SND ini, Mbak. Untuk nantinya dijadikan sebuah area penting untuk di-marking ya, sebagai area untuk kita bisa entry buy ataupun sell nantinya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya, Mbak. Maaf banget di sini videonya mungkin agak panjang, tetapi ya memang, eee, penjelasannya memang harus seperti ini ya, Mbak, ya, biar teman-teman hafal. Oke, kita next sambung lagi ke video selanjutnya. Salam dari saya, Simbah Info.